Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memberi diri dan waktu kita saat ini untuk kembali sehati di dalam doa pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian dari Kidung Jemaat 4 pada bait yang pertama. Mari sembah yang maha besar, nyanyi yang cukup dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang telah dipilih dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Malam ini sebagai pribadi, lepas pribadi, dan juga sebagai keluarga, kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam persekutuan sehati dalam doa. Kami akan membaca dan mendengar akan firman-Mu, dan kami senantiasa merindukan tuntunan, kasih, kekuatan, dan hikmat yang daripada-Mu. Berkati kami dan tuntun kami ya Roh Kudus, dalam memahami kebenaran-kebenaran firman pada malam hari ini. Mari Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Ya Bapa di sorga, berfirmanlah. Kami semua telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar, membaca, dan merenungkan firman ini, dan senantiasa memberlakukannya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang bertumbuh adalah pokok tema kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara fisik manusia membutuhkan pertumbuhan.
Oleh karena itu, dalam rangka pertumbuhan jasmaniah manusia, maka tentunya ada hal-hal yang penting untuk mendapatkan perhatian. Salah satunya mungkin adalah makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan selalu menjaga kebersihan. Namun ternyata tidak hanya fisik manusia yang membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga iman manusia itu sendiri. Di mana iman itu bertumbuh? Bagaimana iman itu dapat bertumbuh? Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi dalam suratnya kepada Timotius, menyatakan ada dua hal agar iman manusia itu dapat bertumbuh. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kita tadi, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, bagi Paulus ternyata iman itu dapat bertumbuh di dalam apa yang disebut dengan penderitaan, pergumulan, atau masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Menarik sekali bahwa surat ini ditulis Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dan kalau ia menekankan bahwa salah satu unsur penentu dalam pertumbuhan iman manusia itu ada ketika manusia itu ada dalam pergumulan, ada dalam masalah. Mengapa demikian? Ini pertanyaan menarik untuk kita renungkan. Karena justru dalam pergumulan, dalam penganiayaan, dalam penderitaan yang dialami, dihadapi, yang terjadi dalam kehidupan seseorang, akan membuat dia bergantung kepada Allah. Iya, ia akan mencari, ia membutuhkan pertolongan untuk dapat memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kelegaan dalam situasi dan keadaan yang tentunya membuat dia bergumul. Dengan kebergantungan ini, ia bertumbuh. Ia mendapatkan tuntunan, ia mendapatkan kekuatan untuk dapat semakin mengenal Tuhan sebagai juru selamatnya. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa iman itu juga dapat bertumbuh di dalam pembacaan akan kitab suci. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ternyata sejak kecil Timotius telah bertumbuh dalam iman yang begitu luar biasa. Oleh karena orang-orang yang ada di sekelilingnya, mulai dari neneknya, ibunya, yang begitu mengasihi dia, yang mendampingi dia, agar ia bertumbuh, agar ia mengenal siapa Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Paulus mengingatkan kembali Timotius, agar ia terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam merenungkan, di dalam membaca akan firman Tuhan. Satu hal yang diingatkan Paulus dalam ayat 16 pembacaan kita tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi luar biasa ketika kita semakin bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan semakin memahami dan semakin mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, iman kita bertumbuh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah melihat sebuah masalah atau pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita tidak dapat bertumbuh dalam iman. Justru kalau itu diizinkan Allah terjadi bagi saudara dan saya, Ia mau supaya kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia.
Dan bagaimana hal yang kedua, bahwa kita bertekun di dalam senantiasa merenungkan firman Tuhan. Seberapa waktu yang ada dalam kehidupan kita, 1 kali 24 jam, agar dari waktu-waktu itu ada di mana kita merenungkan firman Tuhan. Semakin memahami, semakin mengenal kehendaknya. Karena dengan demikian kita mendapatkan tuntunan, teguran, kekuatan, pembaharuan dalam pola pikir, pola tindak dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, mari sebagai keluarga kita semakin bertumbuh, semakin berakar di dalam Kristus, sehingga demikian kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Mari kita mengaminkan pemberitaan firman Tuhan malam ini. Kita mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita satu di dalam doa malam ini. Kita serahkan kehidupan kita, pergumulan kita, kelemahan kita, harapan dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di surga, bagimulah hormat, pujian dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk malam ini, untuk boleh kembali sehati dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bagian kami. Kami semakin memahami bahwa Tuhan, kami dapat bertumbuh dalam segala situasi di dalam Kristus, termasuk di dalamnya, di dalam kondisi dan keadaan yang tidak bersahabat, yang membuat kami bergumul, yang membuat kami berjuang, karena kami percaya dengan demikian kami dituntun dan dikuatkan untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kuatkan kami untuk bertekun di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kami hikmat agar ada waktu dalam kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami, meskipun di tengah-tengah berbagai kesibukan kami, untuk senantiasa mendalami dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Tuhan berkati kehidupan kami sekeluarga, berkati kami semua dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami memiliki harapan dan kerinduan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu itu. Kami pertaruhkan itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, tidak hanya jemaat-Mu di Warakas, namun setiap pribadi, setiap keluarga yang mengambil bahagian dalam persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua. Bapa di sorga, kami masih menghadapi pergumulan bersama saat ini akan COVID-19. Tuhan lindungi kami dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, tenaga medis, para relawan, dan berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka semakin meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Tuhan kasihani kami,
Kalau bukan Tuhan yang menolong, kami sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kami percaya Tuhan melawat mereka, memberikan iman dan pengharapan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kami serahkan waktu istirahat tidur malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkati kami dalam melalui malam ini. Dalam waktu istirahat, angkat segala keletihan dan kelemahan kami, agar kami boleh bangun dengan semangat yang baru. Ampuni kami Tuhan dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin bertekun untuk bersama-sama sehati dalam doa, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita tidak bisa berada di luar Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Haleluya.